Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya bacaan sulit dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang biasa kita baca malam Jumat atau di hari Jumatnya. Jadi tentunya pada kali ini kita akan lihat ada beberapa bacaan sulit yang sering kita temukan ketika dalam baca surah Al-Kahfi ini. Kita mulai dari ayat 1. Pada ayat 1 itu di akhirnya ada huruf sin. Apa maksud huruf sin itu? Yaitunya maksudnya ini sin ini saktah. Bacaan saktah. Saktah adalah kita berhenti sebentar tanpa mengambil nafas yang baru. Kita berhenti lebih kurang 2 detik dan kita tidak boleh tarik nafas. Setelah itu lanjutkan bacaan. Dan kebetulan di sini letak saktah itu di akhir ayat. Di akhir ayat kita berhenti. Jadi mana yang afdal? Kita boleh pilih mana saja. Kalau kita mau berhenti karena saktah boleh. Kalau kita mau berhenti karena akhir ayat pun boleh. Kita coba dulu bacaan kita berhenti di akhir ayat. Kita baca dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita berhenti sebab akhir ayat, dan setelah itu kita teruskan ayat 2. Kita boleh tarik nafas. Qayyiman liyundhira ba'san syadida. Itu cara yang pertama, kita berhenti sebab akhir ayat. Sekarang kita berhenti sebab bacaan saktah. Contoh, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida walam yaj'al lahu iwaja. 1, 2. Terus lanjutkan. Qayyiman liyu. Kita berhenti hanya 2 detik lebih kurang. Setelah itu kita lanjutkan ayat 2 tanpa mengambil nafas yang baru. Kita tidak boleh tarik nafas. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyu. Jadi untuk ayat 1 ini kita boleh berhenti sebab akhir ayat. Kita boleh tarik nafas, ambil nafas yang baru. Kalau kita mau berhenti sebab bacaan saktah boleh. Bermakna kita berhenti lebih kurang 2 detik. Setelah itu kita lanjutkan ayat 2 tanpa mengambil nafas yang baru. Selanjutnya bacaan sulit dalam surah Al-Kahfi ini ayat 16. Di sini ada yang kesulitan membacanya. Kalau kita lihat di sini hurufnya fa. Fa ini bertemu dengan hamzah, bacanya fa. Fa. Sedangkan ini waw berbaris depan, bacanya wu. Nah, ini yang orang agak keliru membacanya. Ini adalah waw kecil. Di atasnya tanda mat. Bermakna wu ini dibaca panjang,
karena ada tanda mat dan waw kecil. Contoh kita baca dari sini. Wa idhi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'wu ilal kahf. Fa'wu ilal. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah mat jaiz munfasil. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harokat. Fa'wu ilal. Fa'wu ilal. Jadi ini bacanya wu. Wu ini panjang karena tanda mat dan waw kecil. Panjangnya 4 sehingga 5 harokat. Seterusnya dalam ayat 17 di sini ada dua huruf mati, nun dengan ha. Hu ini pendek maka kita matikan. Jadi di sini ada dua huruf mati, nun dengan ha. Kalau berhenti dua-duanya tetap dibaca. Contoh. Wa hum fi fajwatim min. Min. Ha ini harus terdengar jelas. Min. Nun dibaca, ha dibaca. Fajwatim min. Min. Jadi ha pun harus dibaca, harus terdengar dengan jelas. Min. Seterusnya dalam ayat 21 di sini ada bunyanan. Kebiasaan kalau nun mati bertemu ya kita baca idgham. Alaihim buyya. Nun masuk ke ya. Tapi di sini untuk bunyanan ini tidak berlaku idgham. Kenapa? Karena di sini hukumnya izhar wajib. Bunyanan ini bagian dari izhar wajib. Atau untuk mudah faham kita, ketika nun mati bertemu ya dalam satu kalimah. Nun mati bertemu ya dalam satu kalimah itu hukumnya izhar wajib, bukan idgham. Izhar adalah jelas. Jadi nun ini dibaca jelas, ia pun dibaca jelas. Dan tidak ada dengung. Contoh. Faqalu bnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim. Bunyana rabbuhum. Bunyanar. Bunyanar. Nun jelas, ya jelas, dan tidak ada dengung. Bunyanar rabbuhum. Hukumnya izhar wajib. Seterusnya dalam ayat 23 di sini ada yang agak kesulitan membacanya. Kalau kita lihat satu-satu, ini li, ini sya. Setelah sya itu ada alif. Di atasnya ada tanda bulat. Tanda bulat ini sifir. Sifir yang di sini adalah sifir mustadir. Bermakna ini sya dibaca pendek. Sifir mustadir itu menandakan bacaan itu tetap dibaca pendek. Jadi sya ini terus melompat kepada huruf ya. Ya ini berbaris mati. Jadi bacanya sya bertemu ya, syai. Li syai'in. Ini alif ini abaikan. Contoh. Wala taqulanna li syai'in inni. Li syai'in. Li syai'in. Sya bertemu ya, syai. Dibaca pendek saja. Li syai'in. Li syai'in. Seterusnya dalam ayat 38 dan 39 kita bertemu lagi dengan tanda sifir. Maka nah ini tetap dibaca pendek. Karena sifir ketika wasal, ketika bersambung itu tetap dibaca pendek. Jadi kita baca lakinnahu Allah. Lakinnahu Allah. Nah dibaca pendek saja. Lakinnahu Allah.
Nah dibaca pendek. Sama dengan ini. Nah ini pun dibaca pendek. In tarani ana aqalla minka mala. In tarani ana aqall. Ana aqall. Nah ini dibaca pendek karena sifir mustadir. Seterusnya dalam ayat 64 di sini ada dua huruf mati. Ba dengan gha. Gha ini pendek maka kita matikan. Jadi di sini ada dua huruf mati ba dengan gha. Kalau berhenti dua-duanya tetap dibaca. Kita coba baca dari sini. Qala dzalika ma kunna nabgh. Nabgh. Ba ini dibaca, gha pun dibaca. Ba hukumnya qalqalah, ada pantulan. Gha pun harus dibaca jelas. Kunna nabgh. Kunna nabgh. Nabgh. Gha pun dibaca jelas. Seterusnya dalam ayat 77 di sini kalau dibaca qaryatis tanwin tertinggal. Jadi kita lihat hukum di sini yang berlaku, ada tanwin bertemu hamzah wasal. Alif di atasnya kepala huruf shad ini hamzah wasal. Ketika tanwin bertemu hamzah wasal hukumnya nun wiqayah. Cara baca nun wiqayah, tanwin ini kita buang satu barisnya, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Contoh, idza ataya ahla qaryatin istat'ama. Qaryatin istat'a. Qaryatin istat'a. Qaryatin ada nun wiqayah. Selanjutnya dalam ayat 88 di sini pun kita bertemu lagi dengan tanwin bertemu hamzah wasal. Alif di atasnya kepala huruf shad ini hamzah wasal. Ketika tanwin bertemu hamzah wasal hukumnya nun wiqayah. Cara baca nun wiqayah, tanwin ini kita buang satu barisnya, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Contoh, falahu jazaanil husna. Jazaanil husna. Anil ada, kita tambah nun berbaris di bawah. Jadi itulah pembahasan bacaan sulit yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Kalau seandainya ada pembahasan yang ingin dibahas, silakan komen di bawah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan share ke lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.